Belum sempat kami tiba di rumah sahabat Bapak, saya melihat seorang pria tua berdiri menghalangi laju kendaraan yang saya kendarai. Yang membuat saya kaget, ada beberapa makhluk kecil. Entahlah saya harus menyebutnya monyet atau makhluk apa. Susah untuk saya jelaskan, Kang. Yang pasti semua makhluk itu berwujud sangat menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorfosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. Dua hari setelah semua prosesi pemakaman selesai dilaksanakan, kini tinggallah aku beserta dengan Mama ditemani seorang pembantu rumah tangga, menempati rumah yang kini bertambah sepi semenjak kepergian Bapak. Mama yang biasanya selalu memberi warna keceriaan di rumah ini, kini lebih banyak terdiam dalam lamunannya. Entah apa yang akan dirasakannya begitu mengetahui apa yang telah aku lakukan selama merantau bekerja. Mencoba memberitahu apa yang telah aku lakukan rasanya bukanlah hal yang bijak. Di saat kondisi Mama belum bisa menerima kepergian Bapak, dia harus menerima kembali sebuah kabar tentang ritual yang telah aku lakukan, di mana aku sendiri belum bisa meyakini bahwa semua yang terjadi adalah tumbal dari semua ritual yang telah aku lakukan. Ma, masih terlihat sisa genangan air mata di kedua matanya. Begitu menyadari keadaanku, Mama berusaha terlihat lebih tegar. Jari-jari tangannya terlihat mencoba menghilangkan genangan air mata yang tersisa. Sebuah senyum terlihat dari wajahnya. Tampaknya Mama ingin menunjukkan bahwa masih ada sedikit keceriaan yang bisa diberikan untuk anaknya. Sini Za, duduk, temani Mama. Ucap Mama mengajakku untuk duduk di sampingnya. Layar televisi yang menyajikan tontonan komedi sepertinya bukanlah sebuah tontonan yang bisa membuat Mama menitikkan air mata. Sabar ya, Ma. Tanganku berusaha merangkul bahu Mama dan berharap rangkulan ini bisa memberikan sebuah gambaran bahwa masih ada aku yang akan selalu menemani dirinya. Kini cuma kamu, Za, yang menjadi harapan Mama untuk menjaga Mama dan melanjutkan semua usaha yang telah dirintis bapakmu. Reza gak akan ngecewain Mama, tapi Mah, ada sesuatu yang Reza ingin bicarakan. Lama aku terdiam dalam keraguan untuk melanjutkan perkataan itu. Ingin rasanya aku berkata jujur di momen seperti ini. Tapi ketika melihat wajah Mama, rasanya tidak sanggup aku meneruskan semua perkataan itu. Ada apa, Za? Raut wajah Mama menunjukkan rasa penasarannya begitu melihat aku masih terdiam dalam lamunan. Gak ada apa-apa, Mah. Reza hanya ingin bilang, kapanpun Mama memerlukan Reza, Reza akan selalu ada buat Mama. Ucapku tak kuasa lagi menatap wajah Mama yang selalu menampakkan kerutan usianya. Mama percaya, Za. Terlihat sebuah keyakinan di wajahnya. Andai Mama mengetahui apa yang telah aku lakukan, akankah semua keyakinan itu tetap bertahan ataukah akan berubah dengan sebuah rasa kekecewaan? Entahlah. Sepertinya ada yang datang, Za. Coba kamu lihat. Ucap Mama begitu mendengar suara pintu yang diketuk. Bergegas aku menghampiri pintu dan membukanya. Kini tampak berdiri di hadapanku sosok Mang Iwan yang sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah kembali sehat. Loh, bukannya Mang Iwan baru akan mulai kerja besok? Memangnya sudah sehat, Mang? Alhamdulillah, sudah, Kang. Memang iya, Kang. Tapi rasanya saya sudah gak sanggup menahan diri lagi untuk menceritakan apa yang telah terjadi sewaktu kecelakaan itu. Mang Iwan memberikan sebuah keterangan. Mendengar keterangan yang keluar dari mulut Mang Iwan, aku mencoba memberikan tanda kepada Mang Iwan untuk mengecilkan suaranya. Siapa, Za? Ucap Mama terlihat menghampiri.
Begitu melihat Mang Iwan, wajah Mama menampakkan keterkejutannya. Mungkin Mama tidak menyangka Mang Iwan akan mulai kembali bekerja secepat ini. Ada kekhawatiran yang aku rasakan. Aku takut Mama akan menanyakan perihal kronologi terjadi kecelakaan. Tapi ternyata semua kekhawatiranku tidak menjadi kenyataan. Mama hanya terlihat berbasa-basi sebentar, menanyakan kondisi terakhir Mang Iwan. Sebaiknya kita ngobrol di teras taman, Mang. Sudah lama saya nggak ngobrol. Aku mencoba mengajak Mang Iwan ke taman dengan harapan Mama tidak melanjutkan kembali pertanyaannya. Ya udah, sebaiknya Mama istirahat dulu. Hari ini Mang Iwan gak usah bawa kendaraan dulu ya. Ucap Mama seraya berlalu pergi. Siang ini banyak sekali pertanyaan yang akan aku tanyakan kepada Mang Iwan. Bila aku merunut ulang semua kejadian dimulai pada saat aku kembali ke Jakarta hingga peristiwa kecelakaan yang telah merenggut nyawa Bapak terjadi. Sudah berapa banyak kejadian-kejadian aneh yang mungkin Mang Iwan telah alami. Apa yang mau Mang Iwan ceritakan? Tanyaku sambil menyulut sebatang rokok. Mengenai kecelakaan itu, Kang. Sejenak perkataan Mang Iwan terhenti melihat Binani yang mengantarkan 2 cangkir kopi. Binani adalah seorang wanita yang membantu semua pekerjaan rumah tangga di rumah kami. Usianya mungkin sudah sekitar 50 tahun. Sudah hampir 7 tahun dia bekerja di rumah ini, meninggalkan anak-anaknya yang sudah berumah tangga di kampung halamannya. Terima kasih, Bi. Dengan tersenyum, Binani meletakkan cangkir kopi di meja dan bergegas pergi. Begitu melihat Binani sudah tidak terlihat lagi, kembali Mang Iwan melanjutkan perkataannya. Begini, Kang. Sebelum semua kejadian ini terjadi, Bapak pernah mengatakan sesuatu. Mengatakan apa, Mang? Tanyaku dengan rasa penasaran. Bapak bilang bahwa Kang Reza sedang ada masalah besar. Saya nggak ngerti dengan maksud kujang yang dikatakan Bapak. Tapi dari perkataan Bapak, saya bisa menyimpulkan bahwa Kang Reza telah meninggalkan benda itu di suatu tempat. Dan Kang Reza nggak menyadari bahwa dengan meninggalkan benda itu, ada kekuatan jahat yang akhirnya mengikuti Kang Reza. Lama aku terdiam mencoba menyimak keterangan yang diberikan Mang Iwan. Muncul pertanyaan di dalam benak ini. Ternyata semuanya benar. Bahwa Bapak yang menyelipkan kujang atau keris tua itu di dalam tasku. Tapi bagaimana mungkin Bapak bisa mengetahui bahwa benda itu telah aku tinggalkan di hutan sana bersama seseorang yang bisa aku percaya untuk menjaganya. Hingga akhirnya malam itu Bapak minta diantarkan ke rumah salah satu sahabatnya. Tapi terlihat Mang Iwan terasa berat untuk melanjutkan perkataannya. Kedua matanya terlihat mulai berkaca-kaca. Mungkin dia teringat kembali akan sosok Bapak. Belum sempat kami tiba di rumah sahabat Bapak, saya melihat seorang pria tua berdiri menghalangi laju kendaraan yang saya kendarai. Yang membuat saya kaget, ada beberapa makhluk kecil. Entahlah saya harus menyebutnya monyet atau makhluk apa. Susah untuk saya jelaskan, Kang. Yang pasti semua makhluk itu berwujud sangat menyeramkan. Tangan Mang Iwan terlihat mengambil sebatang rokok dan mulai menyulutnya. Baru pertama kalinya aku melihat Mang Iwan merokok. Saya mencoba menghindari orang tua itu, Kang. Tapi laju kendaraan yang saya kendarai memang dalam keadaan melaju dengan sangat cepat. Saya mencoba membanting mobil, tapi sayang, saya kehilangan kontrol, Kang. Hingga akhirnya menabrak salah satu toko yang berada di pinggir jalan. Ucap Mang Iwan dengan nada berat. Terlihat sekali sebuah gambaran penyesalan di wajahnya. Sialan. Tanpa aku sadari terlontar kalimat makian begitu mendengar keterangan yang Mang Iwan berikan. Jika semua ini benar, sungguh sangat sama semua gambaran yang Mang Iwan ceritakan dengan apa yang pernah dilihat Minto dan Indra. Wajah Mang Iwan menampakkan keheranan mendengar kalimat makian yang aku ucapkan. Maaf, Mang. Ucapku mau minta maaf atas apa yang telah aku ucapkan. Masih ada yang ingin saya tanyakan lagi, Mang. Apa itu, Kang? Mang Iwan masih ingat sewaktu mengantarkan Wulan di malam itu. Sebenarnya apa yang Mang Iwan lihat? Jujur, saya nggak melihat apa-apa, Kang. Tapi apa, Mang? Tapi saya heran bercampur takut, Kang. Begitu melihat Kang Reza seperti berbicara dengan seseorang yang sama sekali saya tidak tahu keberadaannya. Dan seseorang itu ternyata adalah Neng Wulan.
Soalnya kan saya sudah mendapat kabar kalau Neng Wulan itu sudah meninggal akibat kecelakaan di sebuah stasiun. Sial, kenapa Mang Iwan gak ngasih tahu saya? Tanyaku mencoba mencari alasan Mang Iwan tidak memberitahukan semua yang sudah Mang Iwan ketahui. Bagaimana saya memberitahunya, Kang? Sumpah saya takut, Kang. Begitu Kang Reza berbicara, seolah-olah ada Neng Wulan yang sedang menemani. Wajah Mang Iwan menunjukkan ekspresi ketakutan. Untuk sementara waktu, semua pembicaraan ini jangan sampai Mama tahu ya. Belum waktunya. Pintaku kepada Mang Iwan. Sebenarnya apa sih yang telah terjadi, Kang? Tanya Mang Iwan memberanikan diri bertanya. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Mang Iwan, terdengar suara teriakan Binani yang memanggil dari kejauhan sambil melambaikan tangannya. Kang Reza, ada telepon. Dengan setengah berlari aku tinggalkan Mang Iwan dengan sebuah rasa penasaran. Dari siapa, Bi? Dari teman Kang Reza, Bibi lupa namanya. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kepikunan Binani. Bergegas, aku mengangkat gagang telepon yang diletakkan. Halo, saya bicara dengan siapa? Halo Za, aku Dedi. Jangan bilang kamu udah lupa dengan aku. Jawab Dedi di seberang sana diiringi suara tawanya. Za, kalau nggak sibuk nanti sore aku mampir ke rumah kamu. Kebetulan besok aku lagi nggak kerja. Oh boleh Ded, kalau perlu sekalian aja kamu nginep di rumahku. Ucapku memberi penawaran kepada Dedi. Aku berpikir dengan kehadiran Dedi akan mengurangi rasa sepi di rumah ini. Oke lah kalau begitu Za, sampai bertemu nanti sore. Terdengar suara Dedi mengakhiri pembicaraannya di telepon. Belum sempat aku melangkah keluar rumah, langkah kakiku terhenti sejenak, merasakan hembusan angin dingin yang menerpa tengkuk. Ini benar-benar seperti angin dingin yang pernah aku rasakan di mes tua itu. Mataku mencoba menatap ke semua sudut ruangan yang sepi. Kang Reza, suara Binani yang terdengar tiba-tiba membuat degup jantungku berdetak lebih kencang. Aduh Bi, ngagetin aja. Ada apa Bi? Maaf Kang, kalau ngagetin, tapi Bibi mau ngasih tahu Kang Reza. Sudah beberapa malam ini Kang, setiap tengah malam Bibi ngerasa ada yang mengetuk pintu kamar Bibi. Setelah Bibi buka pintu, Bibi mencoba mencari siapa yang telah mengetuk pintu kamar, tapi Bibi sama sekali gak menemukan siapapun. Mungkin Bibi hanya salah dengar kali. Ucapku mencoba berpikir positif. Tapi Kang, di setiap waktu terjadi ketukan itu, Bibi selalu mencium bau yang gak sedap, seperti bau bangkai hewan. Mendadak aku terdiam, tidak menyangka kelanjutan ucapan yang keluar dari mulut Binani. Di mana Bibi mencium bau bangkai itu? Bibi pikir awalnya hanya di sekitar kamar Bibi aja, tapi setelah Bibi telusuri ternyata bau bangkai itu tercium dari semua ruangan Kang. Dan herannya kenapa semua bau itu seakan lenyap di saat pagi mulai datang. Dan semuanya akan kembali terulang ketika Bibi kembali terganggu dengan suara ketukan itu. Raut wajahku mendadak berubah mendengar kelanjutan keterangan dari Binani. Ini sangat mirip dengan kejadian yang pernah aku alami di mes tua itu. Sudah Bibi periksa, mungkin ada hewan mati yang tersembunyi. Ucapku seraya berharap Binani tidak menaruh kecurigaan melihat perubahan raut wajahku. Sudah Kang, Bibi yakin di rumah ini gak ada hewan mati. Coba diperiksa lagi Bi, siapa tahu. Prak! Belum sempat aku melanjutkan perkataan, sebuah suara yang terdengar cukup keras terdengar dari lantai atas. Suara apa itu Bi? Tanyaku kepada Binani. Bergegas aku melangkah menuju ke lantai atas, diikuti oleh Binani yang terlihat terdiam tanpa memberikan jawaban. Sesampainya di lantai atas, tatapan mataku sama sekali tidak mendapati hal yang mencurigakan. Tidak terlihat tanda-tanda bekas benda yang terjatuh, hingga akhirnya aku memutuskan untuk menuju kamar yang biasa dipergunakan jika ada tamu yang menginap. Dan kembali aku tidak menemukan adanya benda yang terjatuh. Hingga akhirnya hanya tersisa satu kamar lagi yang harus aku periksa. Sebuah kamar di mana Bapak biasa menyimpan semua koleksi benda-benda antiknya. Ada perasaan berbeda yang aku rasakan ketika aku menyentuh gagang pintu yang untuk membukanya. Adrenalinku seperti terpacu di antara rasa penasaran dan rasa takut. Secara perlahan jari-jari tanganku mulai memutar gagang pintu dan mulai mendorongnya.
Astaga, apa ini Bi? Kok semuanya berantakan seperti ini? Ucapku sambil memperhatikan keris dan benda antik lainnya yang terlihat berserakan di lantai. Sungguh sangat tidak logis jika melihat rak tempat penyimpan keris dan benda antik lainnya terlihat masih berdiri dengan kokohnya. Bagaimana mungkin benda-benda ini bisa berserakan di lantai? Tatapan mataku berputar mengawasi setiap sudut ruangan. Baru kali ini aku memasuki ruangan tempat Bapak biasa menyimpan benda-benda antik koleksinya. Hingga akhirnya tatapan mataku tertuju pada sebuah wadah yang terletak di sudut ruangan. Apa ini Bi? Tanyaku sambil mengangkat wadah kecil yang berisi bunga-bunga yang sudah layu dan semangkok cairan yang tercium sangat wangi. Pikiranku langsung teringat pada sesajen yang pernah aku temui di mes tua. Apakah ini sesajen, Bi? Bibi nggak tahu, Kang. Tapi setahu Bibi, benda itu selalu digunakan Bapak untuk memandikan benda-benda antik koleksinya. Terang Bibi sambil memunguti benda antik yang berserakan di lantai dan meletakkannya di tempat semula. Memandikan. Ucapku dengan setengah berpikir akan arti memandikan. Sungguh aneh untuk memaknai semua itu. Mungkinkah jika tujuan dari semua itu adalah untuk memberikan perawatan dan menghilangkan bau yang kurang enak dari benda-benda tua itu, bagiku itu masih bisa diterima oleh akal sehat. Sebaiknya Bibi ambil sapu dan membersihkan ruangan ini. Sepertinya ruangan ini sudah lama gak Bapak bersihin. Pintaku kepada Binani. Terlihat Binani keluar dan kembali lagi dengan sebuah sapu di tangannya. Kang Reza di luar aja, biar Bibi bersihkan dulu ruangannya. Dengan senyuman, Binani mulai membersihkan lantai ruangan. Terima kasih, Bi. Ucapku mulai melangkah kaki keluar ruangan. Baru saja beberapa langkah, aku meninggalkan ruangan. Kembali aku mendengar suara yang cukup keras, seperti layaknya pintu yang terbanting. Dan aku bisa menebak bahwa sumber asal suara itu berasal dari arah belakangku. Dan itu adalah... Kang Reza, tolong Bibi, tolong bukain pintunya. Terdengar suara teriakan Binani diiringi dengan suara pukulan tangannya pada daun pintu. Mendengar suara teriakan Binani yang terdengar sangat panik, dengan segera aku langsung berlari ke arah pintu dan mencoba membukanya. Kenapa dikunci, Bi? Buka pintunya. Bibi nggak mau nguncinya, Kang. Tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Bibi takut, Kang. Tolong bukain pintunya. Tolong. Kali ini aku bisa mendengar suara teriakan dari mulut Binani yang sudah bercampur dengan isak tangisnya. Dengan sekuat tenaga aku mencoba kembali membuka pintu yang terasa berat untuk dibuka. Seperti ada kekuatan yang menahan semua upaya yang aku lakukan. Brengsek. Ucapku sedikit memaki, mendapati usaha yang aku lakukan terasa sia-sia. Hingga akhirnya terdengar suara yang berasal dari seseorang yang tidak aku harapkan mengetahui apa yang sedang terjadi. Ada apa, Za? Terlihat Mama sudah berdiri memandangku dengan raut wajah keheranan. Nggak ada apa-apa, Ma. Nggak ada apa-apa gimana, Za? Cepat, buka pintunya. Kasihan Binani. Teriak Mama memarahi kebohongan yang aku lakukan. Dengan sigap tangannya mencoba membuka pintu kamar. Tapi kembali semua usaha kami terasa sia-sia. Hingga akhirnya kembali terdengar suara yang berasal dari dalam ruangan. Seperti layaknya suara benda-benda yang berjatuhan. Bu, tolong buka pintunya. Kembali terdengar suara teriakan dari Binani, hingga akhirnya suara itu tidak terdengar kembali, menyisakan tatapan mataku dan Mama yang saling berpandangan penuh dengan tanda tanya. Apa yang telah terjadi dalam ruangan? Cepat, kamu minta bantuan Mang Iwan, Za. Perintah Mama dengan wajah serius. Bergegas aku berlari menuruni anak tangga dan menuju ke teras taman. Melihat aku yang datang dengan wajah panik, Mang Iwan mungkin sudah bisa menduga bahwa ada hal aneh yang telah terjadi. Ada apa, Kang? Bantu saya, Mang. Binani terkunci di dalam kamar. Tanpa menunggu jawaban dari Mang Iwan, bergegas aku dan Mang Iwan kembali menuju ke kamar tempat Binani terkunci. Begitu langkah kaki ini tepat berada di lantai atas, betapa terkejutnya aku mendapati pemandangan Mama yang terlihat berdiri terpaku di luar kamar dengan tatapan mata memandang ke dalam kamar yang kini terlihat pintunya sudah terbuka lebar. Bagaimana mungkin Mama bisa membukanya? Ucapku pelan dengan nada tidak percaya. Mang Iwan menoleh sejenak begitu mendengar ucapanku.
Lalu dia melangkah mendekati Mama yang tampak masih kaget menyaksikan kondisi di dalam kamar. Sejenak Mang Iwan mencoba menenangkan Mama, lalu kemudian pergi berjalan memasuki kamar. Kang Reza, jangan bengong aja tuh, bantu saya. Ucapnya sebelum memasuki kamar. Perkataan Mang Iwan seperti menyadarkanku dari lamunan. Bergegas aku berjalan memasuki kamar, diiringi tatapan mata Mama yang berharap sebuah penjelasan dari mulutku. Alangkah terkejutnya aku begitu mendapati pemandangan di dalam kamar yang terlihat sangat berantakan. Semua benda antik yang semula telah diletakkan kembali pada tempatnya, kini kembali terlihat berserakan di lantai. Sebagian terlihat ada yang menimpa tubuh Pinani yang terkapar tidak sadarkan diri. Dengan dibantu Mang Iwan, akhirnya dengan susah payah kami memindahkan tubuh Binani ke kamar tempat di mana tamu biasa tidur bila datang berkunjung dan menginap. Kalian rapikan semua benda yang berserakan itu, biar Mama yang menemani Binani. Ucap Mama seraya memberi isyarat agar kami meninggalkan kamar. Kejadian siang ini benar-benar membalikan sedikit kepercayaanku yang semula sedikit mempercayai apa yang pernah dikatakan Mang Iwan tentang keberadaan kujang atau keris kecil yang mempunyai fungsi untuk menjagaku selama merantau bekerja. Andai memang benda antik koleksi Bapak mempunyai fungsi untuk menjaga anggota keluarga ini dari berbagai macam gangguan, bagaimana mungkin peristiwa ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin benda-benda yang semula aku pikir akan memberikan jaminan keamanan dan bersifat baik, kini berbalik memberikan sebuah teror? Ataukah semua benda-benda itu memberikan suatu kebaikan setelah Bapak melayani semua kebutuhan benda-benda tersebut dengan memberikan wadah berbentuk sesajen yang aku temukan di kamar? Andai memang seperti itu, hanya ada dua pilihan yang harus aku lakukan. Meneruskan bentuk pelayanan ini, atau aku harus berani melawan dan menyingkirkan semua benda-benda itu. Entahlah. Sebaiknya Mang Iwan gak usah pulang hari ini. Firasat saya beberapa hari belakangan ini sedang gak enak, Mang. Ucapku begitu mendapati hari sudah beranjak sore. Setelah semua peristiwa yang aku alami, entah mengapa kini malam bagaikan sebuah momok yang menakutkan bagiku. Berbagai macam kejadian datang silih berganti, dan itu benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan sebuah akal sehat. Kang Reza, sebaiknya Kang Reza jujur. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Siapa tahu saya bisa membantu Kang Reza. Tanya Mang Iwan sambil menepuk nyamuk yang menggigit lengannya. Sesekali tatapan matanya melihat langit-langit yang kini secara perlahan mulai meredupkan cahayanya. Sepertinya sudah hampir maghrib, Mang. Ucapku mencoba mengalihkan pembicaraan. Kang Reza, tolong jawab. Seakan sudah mengerti aku akan mengalihkan pembicaraan, Mang Iwan kembali meminta sebuah jawaban jujur yang mungkin menjadi latar belakang semua peristiwa yang telah terjadi. Sejenak aku terdiam dan berpikir haruskah aku menceritakan semua kejadian yang telah aku lakukan. Aku gak ingin setelah mendengar semua cerita ini, Mang Iwan kemudian akan menelan bulat-bulat semua kisah yang aku ceritakan. Dan kemudian meyakini bahwa semua itu adalah titik awal dari semua kejadian yang terjadi. Setelah lama berpikir, akhirnya aku putuskan untuk menceritakan semua kejadian dan ritual yang telah aku lakukan. Seakan tidak percaya dengan apa yang telah aku ceritakan, wajah Mang Iwan menampakkan keterkejutannya. Astaga Kang, karena rasa penasaran Akang teh nekat ngelakuin itu semua. Apakah Kang Reza sekarang sudah percaya kalau yang gaib itu memang ada? Mang Iwan jangan salah tangkap. Saya bukannya gak percaya, tapi sejujurnya saya hanya menguji sebuah kebenaran. Jawabku sambil menyulut sebatang rokok dan menghembuskan asapnya ke udara. Maksud Kang Reza? Terkadang kita terlalu berlebih-lebihkan sesuatu yang bersifat gaib, bahkan cenderung beranggapan bahwa kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah lalu dihubungkan dengan hal yang berbau gaib. Setelah itu kita akan ketakutan dan menyembunyikan ketakutan itu dengan memberikan pelayanan kepada mereka. Itu yang saya kurang setuju, Mang. Tapi akhirnya Kang Reza terjebak dalam sebuah situasi yang Kang Reza sendiri nggak mengerti apa yang sedang Kang Reza hadapi. Sebuah ucapan yang terlontar dari mulut Mang Iwan sungguh sangat mengena. Dan itu memang salah satu hal yang tidak sempat aku pikirkan. Hingga akhirnya aku nekat melakukan semua ritual itu. Semula saya meyakini bahwa apa yang dikatakan dengan tumbal itu adalah sebuah omong kosong belaka. Tapi kini sejenak aku terdiam
mendadak muncul kembali semua kenangan tentang Minto, Indra, Wulan, dan Bapak yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku. Semua keyakinan ini semakin menipis, bahkan nyaris menghilang. Saya sudah terlibat sebuah ritual dan perjanjian dengan suatu kekuatan jahat, sangat jahat. Tapi saya tidak berpikir bahwa semua kejadian yang terjadi adalah tumbal. Tapi semua terjadi setelah Kang Reza melakukan semua itu. Ucap Mang Iwan mencoba berargumen. Setiap kematian adalah prerogatif Tuhan. Dia yang menentukan semuanya. Tapi saya meyakini kekuatan jahat ini memanfaatkan. Maaf Mang Iwan, jika ini agak sedikit menyinggung. Semua ini memanfaatkan ruang kosong dalam pikiran kita. Hingga akhirnya semua kejadian itu terus terjadi. Bukankah Mang Iwan pernah mendengar perkataan Bapak tentang kujang yang saya tinggalkan di suatu tempat? Di situ saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa Mang Iwan mulai berpikir tentang sesuatu. Dan di situ pula kekuatan itu membentuk imajinasi. Terlihat kerutan di dahi Mang Iwan mencoba menyimak apa yang aku terangkan. Sebuah argumen sederhana yang mungkin bisa menjawab penyebab semua kejadian yang terjadi. Perbincangan kami sejenak terhenti melihat kehadiran Mama yang berjalan menghampiri. Sa, bagaimana keadaan Binani, Mah? Tanyaku memotong perkataan Mama. Sudah baikan, sekarang sedang istirahat di kamarnya. Kamu ini main motong omongan Mama aja. Sa, coba besok kamu jemput kawan Mama yang akan datang dari Sukabumi di stasiun. Jangan lupa. Siapa, Mah? Om Wisnu beserta keluarga. Sudah hampir maghrib. Sebaiknya kalian bersiap-siap untuk sholat. Ucap Mama mengakhiri pembicaraannya dan berlalu pergi. Itu yang saya maksud, Kang. Lebih tepatnya saya duga. Untuk 2 sketsa wajah yang Kang Reza jelaskan. Belum Kang Reza beritahu sosok siapa saja yang terlihat. Tapi untuk sketsa gambaran utus orang bayi, saya jadi menduga apakah ada hubungannya dengan Kang Reza dan tamu ibu yang akan datang. Aku hanya terbengong mendengar ucapan Mang Iwan. Sama sekali aku tidak mengerti arah dari pembicaraan ini. Mungkin tamu yang dimaksud ibu tadi akan ada hubungannya dengan sketsa yang Kang Reza bilang. Maksud Mang Iwan apa? Tanyaku dengan nada bingung dan maksud ucapan Mang Iwan. Loh, Kang Reza belum tahu. Belum tahu apa sih, Mang? Saya pernah mencuri dengar tentang sosok Om Wisnu itu dan tentang rencana Bapak dan Ibu Kang Reza yang akan menjodohkan dan menikahkan Kang Reza dalam waktu dekat ini. Mendengar penjelasan dari Mang Iwan seperti layaknya mendengar petir di siang hari yang cerah. Sungguh kabar ini merupakan sebuah kabar yang sama sekali tidak aku ketahui. Belum ada sama sekali pemberitahuan baik itu dari Bapak ataupun Mama mengenai rencana ini. Ini benar-benar gila. Ucapku dengan dada meninggi. Maaf Kang, saya hanya menduga, jangan marah. Terlihat kekhawatiran di wajah Mang Iwan melihat reaksi yang aku berikan. Mungkin dia menduga aku tersinggung dengan apa yang diceritakannya. Saya tidak marah dengan Mang Iwan. Hanya kaget saja. Ucapku dengan tersenyum. Apakah Kang Reza sudah mendapatkan hasil dari semua ritual yang Kang Reza lakukan? Kembali Mang Iwan bertanya mencoba menghilangkan semua rasa penasarannya. Aku hanya tersenyum dan tidak menjawab pernyataan yang Mang Iwan lontarkan. Kok malah tersenyum, Kang? Andai kedepannya masih banyak kejadian-kejadian aneh yang akan terus terjadi dan mungkin membahayakan, masihkah Kang Reza bermain dengan argumen dan gak mencari jalan keluar dari semua ini? Rasanya sebuah senyum yang aku berikan hanya akan menambah rasa penasaran dalam diri Mang Iwan. Saya belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Mang. Andai semuanya semakin memburuk, saya akan mencoba mencari solusinya. Percayalah, Mang, saya akan bertanggung jawab dan apa yang telah saya perbuat. Jawabku mengakhiri pembicaraan seiring suara kumandang azan maghrib yang mulai terdengar.